Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita yang tertunda masih dalam tema masharifuz zakat. Orang-orang atau kelompok yang berhak menerima harta zakat. Atau kepada siapa harta zakat ini harus kita salurkan. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang atau kelompok yang berhak menerima zakat itu ada 8. 4 diantaranya telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. 4 yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Kemudian al-masakin, orang-orang miskin. Kemudian berikutnya adalah wal-amilin, wal-amilina 'alaiha, amil zakat atau panitia zakat. Dan yang keempat adalah mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Ini 4 pertama yang telah kita bahas sebelumnya. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan membahas 4 asnaf berikutnya. Kajian ini didasarkan pada kitab fikih Fathul Qarib yang biasa dibaca oleh para santri di pondok-pondok pesantren. Qala al-musannif wa fir riqab wa hum al-mukatabuna kitabatan sahihah. Kelompok yang kelima yang berhak menerima zakat itu adalah riqab. Apa itu riqab? Wa hum al-mukatabun, yaitu hamba sahaya, budak belian yang sedang berusaha menebus dirinya, membebaskan dirinya dari tuannya atau majikannya. Ini ceritanya pada masa lalu. Ketika masih ada perbudakan, ketika masih ada jual beli manusia, hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada. Nah, para budak belian ini berhak atas dana zakat jika ia sedang berusaha membebaskan dirinya, menebus dirinya, dan majikannya pun menyetujuinya. Majikannya mau membebaskan asal si hamba itu membayar, menebus diri. Nah, ini dinamakan dengan mukatab. Nah, hamba sahaya mukatab seperti ini yang kitabatan sahihah, yang memiliki niat yang baik, ia seorang muslim, ia berjuang ingin membebaskan diri, maka orang-orang seperti ini berhak atas dana zakat. Tidak perlu kita bahas banyak karena memang sudah tidak ada di zaman sekarang. Berikutnya yang keenam, wal gharim, seperti dalam Al-Qur'an, wal gharimi, artinya orang-orang yang terlilit utang, orang-orang yang punya utang. Nah, apakah semua orang yang punya utang berhak atas dana zakat? Apakah kita yang punya utang cicilan motor, cicilan mobil misalnya, juga termasuk kategori gharim? Nah, para ulama fikih menyebutkan gharim itu ada 2 kategori. Yang pertama, limaslahati nafsi, orang yang berutang untuk kepentingan dirinya. Man tadayana li nafsihi aw iyalihi fi mubahin, orang yang berutang meminjam uang kepada orang lain untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan juga kebutuhan dasar keluarganya, fi mubahin, dan kebutuhan itu bersifat mubah, sesuatu yang halal, bukan kebutuhan yang sifatnya maksiat atau dosa. Jadi orang yang berutang untuk kebutuhan dasar hidup, tentu saja orang seperti ini adalah orang yang fakir atau orang yang miskin, sehingga layak dibantu. Nah, kategori kedua adalah gharim li islahi dzatil bayn, atau sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qasim dalam Fathul Qarib, manis tadana dainan litaskini fitnatin baina ta'ifatain, orang yang berutang
orang yang meminjam uang itu digunakan untuk biaya mendamaikan kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Orang yang berusaha mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai, yang sedang bertengkar. Dan untuk proses itu ia memerlukan biaya sehingga ia harus meminjam. Nah, maka orang yang berutang untuk keperluan seperti ini, ia berhak atas dana zakat meskipun orang itu orang kaya. Yu'ta walau kana ghaniyan. Dia diberi zakat meskipun dia adalah orang kaya. Nah, ini makna gharib. Jadi bukan berutang untuk kepentingan yang sifatnya kemewahan, cicilan kendaraan, atau untuk keperluan-keperluan bisnis misalnya. Itu bukan termasuk kategori gharib. Baik, kemudian yang ketujuh, tadi yang keenam riqab, yang kelima riqab, yang keenam gharib, yang ketujuh wa amma sabilullah, atau dalam Al-Quran disebut wa fi sabilillah. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Apa itu? Dalam pengertian yang disampaikan oleh para ulama fikih terdahulu, sabilillah itu adalah fahum al-ghuzat alladzina la sahma lahum fi diwan, yaitu orang-orang yang berjuang, berperang, mengangkat senjata untuk membela agama Allah. Para tentara dari pasukan muslim yang ikut bertempur melawan musuh di medan perang, dan mereka tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan honor khusus, tidak memiliki gaji khusus. Maka mereka ini adalah termasuk kategori sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bagaimana dalam konteks sekarang, kekinian? Para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang telah memberikan penjelasan bahwa sabilillah itu maknanya sangat luas. Imam Malik rahimahullah, salah satu ulama mazhab, mengatakan subulullahi katsiratun, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah itu jalan Allah itu katsirah, banyak sekali. Imam Al-Kasani, salah satu ulama fikih di lingkungan mazhab Hanafi, mengatakan bahwa sabilillah itu adalah jami'ul qurb, semua bentuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama kontemporer, ya, ulama sekarang juga berpendapat demikian, bahwa sabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad, berjuang menegakkan agama Allah, atau orang-orang yang memperjuangkan kebaikan, ya, melakukan sesuatu untuk kemaslahatan umat, kepentingan bersama. Apa misalnya? Guru ngaji di kampung, imam masjid, muadzin, mereka menjalankan rutinitasnya tanpa pernah berpikir dapat upah, dapat honor, dapat gaji dari mana. Mereka melakukan itu semata-mata karena ikhlas, ibadah, li'i'la'i kalimatillah. Maka guru ngaji di kampung, imam masjid, muadzin, marbot masjid, mereka adalah termasuk kategori sabilillah yang berhak mendapatkan zakat. Jadi sederhananya sabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Dan jihad itu bukan hanya berperang, tapi juga menegakkan agama Allah. Termasuk para pelajar, para santri yang sedang belajar. Mereka adalah sabilillah, berhak atas zakat. Karena itu ada fatwa MUI, ya, tahun 1996, bahwa beasiswa itu termasuk dalam kategori sabilillah. Maksud saya, zakat itu boleh disalurkan untuk beasiswa. Mengapa? Karena penerima beasiswa itu adalah termasuk kategori sabilillah, para pelajar, dengan syarat, kata MUI, pelajar itu sungguh-sungguh dalam belajarnya, diutamakan yang berprestasi, ya. Apalagi kalau ilmunya itu memang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ada fatwa yang baru-baru ini kita dengar di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa beberapa waktu lalu, belum lama, baru 1 atau 2 bulan yang lalu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa dana zakat juga boleh disalurkan untuk terkait musibah atau wabah COVID-19 ini. Misalnya disalurkan untuk para relawan yang ikut bertugas melakukan pengobatan, melakukan pendampingan terhadap para korban. Maka mereka termasuk kategori sabilillah dan berhak atas zakat. Atau dana zakat, masih menurut fatwa MUI yang terbaru, boleh digunakan untuk keperluan
ya penanganan COVID-19 ini, misalnya untuk biaya pengobatan, biaya obat, membeli obat yang nanti obat itu akan disampaikan kepada pasien, atau membeli APD, alat pelindung diri, yang nanti APD itu akan diberikan, dipakai oleh para tenaga medis. Itu semua termasuk dalam kategori kemaslahatan umum, termasuk dalam makna syariah. Nah, yang harus dicatat, yang harus diperhatikan baik-baik ini, bahwa zakat tidak dibenarkan, ini menurut fatwa atau pendapat para ulama kontemporer, tidak dibenarkan untuk membiayai sarana fisik, misalnya membangun sekolah, membangun madrasah, membangun masjid, membangun jembatan, untuk sarana fisik. Mengapa? Karena dalam ayat At-Taubah ayat 60, di situ ada kalimat lil fuqara. Di situ ada li, kata para ulama, lam di situ adalah li tamlik, kepemilikan. Jadi zakat itu haruslah diberikan kepada sosok seseorang, manusia mukallaf. Karena di situ ada proses pengalihan kepemilikan. Maka ketika seseorang yang ingin berzakat ke lembaga, ke madrasah, ke pesantren, maka sebenarnya ia berzakat kepada orang-orang yang ada di pesantren. Seorang hartawan berzakat ke sebuah lembaga pendidikan, ke pesantren di sana, maka niatnya adalah ia berzakat, memberikan harta zakat itu kepada orang-orang yang ada di situ. Misalnya kepada para guru, para ustadz, kepada para santri yang tidak mampu. Itu dibenarkan. Bukan untuk digunakan sebagai keperluan atau membeli atau membangun sarana fisik. Ini yang harus kita pahami dengan baik sebagai pengembangan dari makna sabilillah itu tadi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, penerima zakat itu adalah ibnus sabil. Qala al-musannif wa amma ibnus sabil fa huwa man yunshi'u safaran min baladin zakat aw yakunu mujtazan bi baladiha wa yushtaratu fihi al-hajatu wa adamul maqsud. Yang terakhir, yang ke-8 adalah sabilillah. Orang yang sedang menempuh perjalanan, kemudian ia kehabisan bekal, kehabisan ongkos. Maka orang ini berhak atas zakat, boleh diberi zakat dengan syarat al-hajah, ia memang benar-benar memerlukan ongkos, dan kemudian wa adamul ma'siyah, perjalanannya itu bukanlah perjalanan dosa. Perjalanan yang sedang ditempuhnya itu adalah perjalanan yang mubah, perjalanan yang dibenarkan, bukan perjalanan dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan atau dosa. Ini makna Ibnu Sabil. Demikian masharifuz zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat.